Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Khairul Ilmu. Hari ini saya akan coba jelaskan apa itu IACV dan ESC ya. Oke, baik. IACV itu adalah perangkat seperti ini. Ini yang mengatur idle dari sebuah mobil. Idle itu ketika RPM rendah dan RPM standarnya. Contohnya gini, ketika mobil itu dalam kondisi dingin pertama kali di starter, nah si IACV ini akan mengatur idle pada suhu mobil dingin itu akan membuka. Di sini ada katup ya atau kelep. Secara mekanik kelihatan nggak? Nah, di situ ada klep atau katup secara mekanik ya, yang akan membuka full. Contohnya gini, saya kasih tahu. Nih, ini kan nutup. Nah, dia itu akan membuka secara mekanik. Nah, seperti ini. Kondisi pada saat mobil dingin, dia akan RPM-nya di atas 1000 secara default ya, untuk memanaskan mesin. Nah, dia membuka seperti ini. Kemudian apabila dia suhu mesinnya itu udah tercapai sekitar 80 derajat Celcius, dia akan nutup kembali normal seperti ini. Nah, bukan hanya itu, akan tetapi ketika mobil membutuhkan RPM tinggi, karena ada beban dari lampu, AC dan lain-lain, dia juga akan membuka tutupnya. Ini tergantung dari kebutuhan si mesinnya. Jadi secara fungsi ISC ini berfungsi untuk mengatur idle mesin, jangan sampai mesin itu mati. Pada saat kondisi malam, lampu nyala itu dia ada beban dari alternator. Kemudian ketika RPM-nya drop, dia akan membuka sampai dengan kondisi idle di antara 800 atau 900 RPM. Bagaimana bisa tahu mobil itu dia RPM-nya drop? Nah, dia kerjasama sama ini, map ini dia mendeteksi kevakuman dari sebuah mesin. Kevakuman apa? Nah, jadi map ini adanya di throttle body di sini. Nah, di jalur ini dia akan mendeteksi kondisi mesin itu drop atau tidak. Ketika mesin itu drop atau di bawah 500 RPM, dia akan menginformasi ke ECU, kemudian ECU mengirimkan sinyal untuk membuka IACV ini. Jadi mesin itu nggak mati ya. Nah, dua komponen ini antara map sama IACV, kalau kita ngomongin gelondongan ini, satu bendel ini namanya IACV. Tapi kalau kita pisah, nah ini kita bagi dua, kita tutup ini, atau kita ini doang, ini namanya mekaniknya itu kita bisa yang tadi untuk mengecek dia macet atau enggak, kita manualin ini dulu, kemudian ini bisa dicopot, bisa dilepas. Nah, ini ISC nya doang, idle speed control. Nah, ini itu yang akan menggerakkan mekanik IACV nya ini, yang akan menggerakkan ini. Nah, untuk tahapan pengetesan pertama adalah cek macet atau enggak. Karena saya pernah nemuin bahwa
pada saat mesin mobil baru dihidupkan kondisi dingin, dia RPM-nya itu 1200, tetapi pada saat kondisi mobilnya itu udah panas, dia masih tetap 1200. Kemudian ketika digas dia mentok di 1200, jadi RPM-nya terlalu tinggi. Bisa jadi disebabkan oleh mekanik dari IACV-nya itu macet. Pada saat dicongkel kayak gini, dia nggak mau muter, harusnya enteng ini tuh. Dia balik lagi karena apa? Karena di dalam ISC-nya sendiri itu ada yang namanya magnet. Di sini tuh ada magnet, kemudian ada springnya di sini. Kalau di CTZ springnya ada di sini ya. Springnya itu per yang akan menggerakkan dia secara normal. Balik lagi ke posisi awal seperti ini. Tuh, dia balik lagi ke posisi awal. Nah, cek ini dulu. Kemudian apakah ininya itu macet? Ketika kita congkel-congkel gini ya, harusnya ini balik lagi tuh. Nah, secara mekanik ini bisa dites di kondisi alatnya tercopot ya. Tapi untuk mengetes bahwa ISC-nya itu normal atau enggak, itu enggak bisa lewat seperti ini. Ini harus, karena soketnya 3 dan ini bukan 12 volt tapi 5 volt. Kita lihat di sini. Oh, di sini enggak ada ya. Ini itu semua sensor 5 volt. Di sini ada di mapnya. Kita lihat. Tuh 5 volt ya. Semua sensor yang ada di throttle body itu 5 volt. Ini TPS juga 5 volt. Kemudian IACV 5 volt. Kemudian map sensor itu 5 volt. Nah, ini ada 3 lubang. 1, 2, 3. Lubang ini untuk sirkulasi air dari radiator masuk sini, set, kemudian keluar, dikeluarkan lagi, masuk lagi ke sistem pendingin. Yang kedua adalah jalur dari untuk udara itu keluar dan masuk. Entah rumah ISC sendiri itu seperti ini. Jadi di atas ini jalur untuk air radiator. Jadi pada saat mobil itu nyala, si air radiator ke sini biar si intake itu panas ya, hangat ya, suhunya tercapai semua. Kemudian ini yang tengah itu jalur masuk setelah throttle body di sini. Throttle body di sini seperti ini, pasang. Nah, jalur ini masuk ke dalam setelah throttle body ya. Throttle body ini setelah throttle body berarti sini. Kemudian ini udara dari luar dia ke sini. Dia ke sini betul. Terlalu. Nah, ya. Ke sini. Kemudian dari sini. Jadi bypass udara tidak melalui skep ini. Nah, makanya IACV ini bertugas buat mengatur idle dari sebuah mesin. Jadi kalau misalkan ISC-nya itu rusak atau macet dan lain-lain, RPM bisa tidak jalan ya, naik turunnya ya. Yang tadi seperti kasus yang tadi saya bilang, saya pernah nemuin bahwa ininya itu macet. Nah, ininya macet, solusinya gimana? Kita lepas baut ininya, kemudian kita semprot pakai WD dulu. Di sini tuh ada kayak bearing atau bushing lah di sini. Ada 212. Nah, ya yang normal tuh seperti ini tadi, ketika ditekan dia akan balik lagi. Tuh. Dia akan kembali seperti semula. Nah, seperti ini ISC. Nah, apalagi kemudian juga penyebab karena ini mobil audisi, jadi untuk
mengatur RPM dari AC itu lewat sini. Jadi khusus dia ada lagi satu lagi sama yang mengarah ke setelah throttle body. Jadi ini. Nah, ESCV di sini untuk Honda Odyssey RA6 yang 2001 itu untuk pengaturan dari matic ketika di D mesin nggak drop, kemudian ketika ada beban wiper, hazard ataupun dari beban lampu. Jadi dia yang mengatur. Ini kasusnya adalah ketika mesin udah hangat atau udah suhu kerja normal, si RPM-nya ini drop banget sampai angka 600 RPM. Normalnya itu di 800 atau 900. Jadi ini saya coba bersihkan. Sebelumnya ini kotor banget ya. Kotor banget sebelumnya, ada di video sebelumnya. Nah, ini baru saya bersihin untuk bagian atasnya karena intake dari Odyssey itu terbagi dua, ada yang atas sama yang bawah gitu. Ini ESC-nya, ini map-nya. Nggak ada MAF ya, nggak ada MAF. Kemudian ini throttle body-nya. Throttle body juga ternyata sebelumnya jalur airnya itu ada perbedaan diameternya, ini lebih gede, ini lebih kecil. Nanti saya normalin lagi karena ini bakal pengaruh sumbatan ini. Harusnya seperti ini, yang ini gede, ini juga gede harusnya. Nanti kita betulin. Nah, ini juga untuk Odyssey itu di TPS-nya tidak ada setelan buat angin ya. Nggak ada setelan buat angin. Nah, kalau di Honda City Z itu ada di sini dia. Ada di sini, ada bautnya, tapi ini rapet ternyata. Ini rapet berarti nggak ada setelan angin. Jadi untuk Honda Odyssey itu setelan RPM-nya dari ECU langsung. Oke, nanti kita bahas soal EGR. Terima kasih, semoga bermanfaat.